Teka-teki Pilpres 2024 semakin menghangat. Kemarin ada deklarasi Prabowo Jokowi, tetapi hari ini Jokowi merestui Prabowo. Bagaimana yang sebenarnya? Apakah kalian setuju dengan fenomena ini? Permainan yang ada di elit ini, menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, pecinta masa depan negeri. Hari ini dan kemarin kita disuguhi pemberitaan yang heboh karena Prabowo dan Jokowi, Pak Prabowo dan Jokowi disandingkan menjadi pasangan calon presiden. Ayo kita baca, apakah kalian setuju atau tidak, nanti kita kupas. Kita baca di beberapa media. Pertama di Liputan 6, headline, wacana duet Prabowo Jokowi maju Pilpres 2024 mungkinkah? Ini langsung menjadikan pertanyaan bagi semua pembaca. Mungkinkah ini terjadi? Sebelumnya, mungkinkah ini akan didaftarkan? Kemudian di Kompas, Jokowi sudah setujui Prabowo Subianto maju jadi Capres 2024. Ini jawaban dari Partai Gerindra. Ini berbeda dengan yang di sebelumnya tadi. Ada deklarasi Prabowo Jokowi 2024, PDIP ingatkan soal taat konstitusi. Wah, ini keras ini. Ketika hubungannya dengan bagaimana konstitusi mengatur sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pemimpin negeri ini. Selanjutnya di Sindu News, pengamat komposisi Prabowo Jokowi di Pilpres 2024 usulan konyol. Ini langsung menohok ini bagi yang mengusulkan Prabowo Jokowi. Dan terakhir di CNN Indonesia, PDIP tolak deklarasi Prabowo Jokowi di Pilpres 2024. Menarik kan dari berbagai media tadi, mana yang akan kalian pilih? Oke, kita pilih yang sudah hangat hari ini aja. Jokowi sudah setujui Prabowo Subianto maju jadi Capres 2024. Ini jawaban Gerindra. Kita memilih itu karena ya wacana kemarin terkait dengan Prabowo Jokowi kelihatannya banyak yang menolak deh. Bahkan dari PDI Perjuangan, taat konstitusi. Nah, meskipun semua yang terjadi di politik itu sangat mungkin. Maksudnya ya tidak bisa hitam dan putih. Ayo kita baca. Jakarta, Kompas TV, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantoro, tidak memungkiri untuk menempatkan Presiden Jokowi sebagai faktor atau kunci terkait siapa yang maju pada Pilpres 2024. Jadi, ya relatif semuanya Pak Jokowi. Ya, itu tidak bisa dihindari, tetapi calon yang muncul itu di 2024 bisa berasal dari kabinet, dari pemerintahan Presiden Jokowi, atau mereka bisa juga yang berasal dari kepala daerah, kata Ferry. Bagi Partai Gerindra, tentu Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto, apalagi sekarang beliau menjadi Menteri Pertahanan, tentu memahami betul apa yang harus dilakukan pada pemerintahan Pak Jokowi. Dan alhamdulillah hasil survei beberapa lembaga survei juga menempatkan Pak Prabowo sebagai salah satu tokoh yang memiliki hasil tertinggi, baik menyangkut elektabilitas dan lainnya. Lanjutnya, makanya Ferry meyakini bahwa Prabowo Subianto akan menjadi pertimbangan bagi Presiden Jokowi untuk dapat melanjutkan pemerintahan menjadi lebih baik. Judulnya sebetulnya sangat provokatif. Jokowi sudah setujui,
Tapi kita belum menemukan. Ayo kita baca selanjutnya. Pak Prabowo Subianto tentu akan menjadi pertimbangan bagi Presiden untuk bisa melanjutkan kesinambungan ataupun menjadikan pemerintahan yang lebih baik. Saya rasa sekarang Partai Gerindra juga bersama Partai Nasdem juga yang sekarang di dalam pemerintahan tidak keberatan. Pecinta masa depan negeri, mungkin kalian agak sulit menemukan judul yang di dalamnya ada judul tersebut. Jokowi sudah setujui Prabowo Subianto maju jadi Capres 2024. Ini jawaban Partai Gerindra, tetapi tidak apa-apa karena tema kita hari ini itu memang menyambungkan apa yang viral kemarin Prabowo Jokowi dengan judul yang Jokowi sudah setujui Prabowo Subianto maju jadi Capres 2024. Pecinta masa depan negeri, kita membahas dahulu pertama terkait dengan berbagai kritikan tadi, taruhlah misalkan dari PDI Perjuangan di CNN Indonesia tadi. PDIP tolak deklarasi Prabowo Jokowi di Pilpres 2024. Ini menandakan kalau memang ini serius, maka ya tidak ada pintu masuk Prabowo Jokowi melalui pintu PDI Perjuangan. Mungkin kalian ada yang bertanya, loh emangnya pintunya hanya dari PDI Perjuangan? Seandainya itu didukung oleh banyak orang atau banyak partai politik, salah satunya misalkan, ini belum tentu ya, misalkan Gerindra, apakah tidak bisa? Ya itu sebuah serba mungkin, tetapi pintu PDI Perjuangan agak sulit. Apalagi di media yang lain kan PDI terkait dengan hal ini kan langsung diingatkan. PDIP ingatkan soal taat azas konstitusi atau taat konstitusi. Ini kan hal yang seperti jawaban terkait dengan pemberitaan yang viral tersebut. Intinya PDI Perjuangan ya tidak setuju. Kalau ngomong Pak Jokowi sebagai wakil sebetulnya bukan melanggar konstitusi, boleh-boleh saja. Apalagi misalkan beliau, maksudnya Pak Jokowi, itu bersedia. Ini kan memang belum ada jawaban ya, yang namanya orang ngomong itu kan kemudian direspon oleh media dan menjadi pemberitaan. Tetapi kalau berbicara PDI Perjuangan, jelas di CNN, jelas sudah tidak ada pintu bahwa itu ditolak oleh PDI Perjuangan. Maka terkait dengan Prabowo Jokowi kelihatannya kecil kemungkinan deh untuk terjadi. Maksudnya PDIP mendukung atau mendeklarasikan atau bahkan membackupnya. Tetapi ya everything is possible. Dalam dunia politik semua serba mungkin. Kalau misalkan wacana yang berkembang itu adalah Prabowo Jokowi. Tetapi adalah coba kita menurut akal sehat saja. Mungkinkah hal ini bisa terjadi di level nasional? Kalau di level daerah beberapa terjadi. Misalkan kita masih ingat ya, pada waktu di Pilkada Surabaya, ini contoh. Waktu itu Pak Bambang DH itu pernah menjadi wali kota 2 periode. Selanjutnya pada waktu terakhir 2005-2010, Bu Risma adalah wakil wali kota Pak Bambang DH. Pada proses selanjutnya, ketika Pak Bambang Dea sudah tidak bisa maju untuk sebagai wali kota, maka menampilkan Bu Risma sebagai calon wali kota. Yang terjadi adalah Pak Bambang DH adalah sebagai calon wakil wali kotanya dan berjalan proses politik dan akhirnya menjadi pemenang. Yang menjadi masalah adalah sesudah itu kan terjadi hal yang tidak baik antara wali kota dan wakil wali kota. Kelihatannya untuk membangun Surabaya tidak sehebat pada waktu 2005-2010. Hal ini mungkin menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Mungkin kalian yang ada di daerah lain bisa juga menampilkan terkait dengan yang terjadi. Wali kota atau bupati atau gubernur yang selanjutnya turun menjadi wakil, dan itu secara konstitusi ya
atau regulasi itu boleh, hanya saja adalah secara etika kelihatannya kok bisa ya sudah menjadi pemimpin kemudian menjadi second line-nya pecinta masa depan negeri. Sehingga kalau kita ngomong aturan dan realitas berbeda, gerakan atau dinamika politik itu juga berbeda. Semua serba mungkin, hanya waktu nanti yang akan menjawab. Tetapi ketika tadi ada pemberitaan hari ini, Jokowi sudah setuju Prabowo Subianto maju jadi Capres 2024. Tentunya ini referensinya adalah salah satu dari pimpinan dari Partai Gerindra. Ya, Partai Gerindra terkait dengan bahwa hal itu menurut Ferry Juliantoro, Wakil Ketua Umum, bahwa ada semacam sinyal Pak Jokowi itu adalah mendapatkan persetujuan pecinta masa depan negeri. Memang ya kita tidak bisa menyalahkan pemberitaan ini atau tidak bisa menyalahkan terkait dengan klaim tersebut. Hanya memang perbandingan antara pemilu 2019 dan politik 2020 itu kan seperti sesuatu yang tidak pernah terjadi. Rivalitas di 2019 antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu sepertinya adalah bumi dan langit. Maksudnya antara hitam dan putih. Sepertinya tidak bisa bertemu. Namun di dalam dunia politik yang terjadi di 2020, Pak Prabowo menjadi bagian pemerintah Pak Jokowi dan itu terjadi. Sehingga dalam bahasanya Pak Ferry, ya sangat mungkin Pak Jokowi menyetujui untuk menjadi pelanjutnya, apalagi di berbagai survei. Hal itu maksudnya Pak Prabowo mendapatkan selalu tertinggi meskipun tidak bukan mayoritas atau tidak tertinggi yang ekstrim begitu, tetapi ya tipis-tipis perbedaannya. Sehingga dari ini semuanya kita agak sulit, apalagi pada kekinian. Kalian juga melihat bagaimana Anies Baswedan, Ganjar Pranowo menjadi barang baru yang menarik. Jadi kalau ngomong Pilpres 2024 itu ya tidak bisa apa yang terjadi survei hari ini selalu menjadi klaim akhir dari hasil 2024. Selalu dinamis, apalagi kalian menonton kemarin tayangan misalkan di Najwa atau di berbagai perdebatan-perdebatan yang ada. Itu kan masih sangat dinamis, bagaimana gerakan Caimin, bagaimana gerakan Bu Hovifa, bagaimana Airlangga Hartarto, semuanya masih bergerak ke sana. Jadi sebetulnya semua masih serba mungkin. Hanya saja kembali kepada tema awal kita yang viral kemarin, Prabowo Jokowi itu juga mungkin terjadi. Kalau Pak Jokowi bersedia, kemungkinan itu bisa terjadi super rame terkait dengan Pilpres 2024. Tetapi menurut kalian, apakah Pak Jokowi bersedia? Ya, everything is possible tentunya. Karena sekali lagi politik tidak bisa kita jadikan hitam putih sebagaimana misalkan ya membaca sesuatu. Ya semua sangat bisa terjadi tergantung pada fenomena yang akan terjadi. Tetapi secara etis sih memang kurang bagus ya Pak Jokowi turun menjadi calon wakil presiden. Itu menurut saya kurang bagus. Boleh kalian mempunyai penilaian yang berbeda, karena bagaimanapun menjadi pemimpin itu tidak cukup hanya menang kalah dalam proses kontestasi, tetapi bagaimana amanah yang dibawa itu merupakan amanah dari rakyat. Dan Pak Jokowi sudah 2 periode menjadi presiden. Kalau ingin berbakti lagi, bukan pada posisi sebagai wakil presiden, tetapi menjadi orang yang pembisik atau politikus yang hebat yang menjadi referensi
atau sebagai bapak bangsa lah, supaya kita melihat perpolitikan di Indonesia itu seperti bagaimana yang terjadi di negara-negara demokrasi, bahwa di sana proses perubahan pemimpin selalu stabil. Setiap 2 periode sekali, orang-orang yang pernah berjasa tetap memberikan perhatian pada perkembangan politik yang ada, tidak membiarkan terkait dengan perkembangan yang ada. Intinya semua demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.